Selamat malam, saya Ari Widiardi. Di tengah rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ormas timbullah pro dan kontra. Bagi yang setuju, mereka menganggap keberadaan Ormas akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan dan juga meresahkan. Namun bagi mereka yang tidak setuju, menganggap justru keberadaan Ormas tidak hanya meresahkan, tapi juga banyak manfaat dan faedahnya bagi Republik ini. Nah, malam hari ini Benang Merah akan mengupas dengan tuntas tentang eksistensi Ormas. Salah satu yang hangat diperbincangkan adalah premanisme, berkedok atau bertopeng organisasi kemasyarakatan atau ormas. Benarkah itu terjadi? Nanti salah seorang misteri guest kami akan menceritakan kepada Anda bagaimana eksistensinya dalam ormas yang ia geluti. Benarkah mereka melakukan hal-hal yang meresahkan? Tujuannya apa? Kemudian bagaimana dana operasi mereka? Siapa yang mendanai? Akan diungkap semuanya di Benang Merah malam hari ini. Namun saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber kami di studio malam hari ini. Yang pertama ada Pak Budi Prasetyo. Beliau adalah Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selamat malam Pak Budi. Malam Pak Aryo. Kemudian di sebelahnya ada Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Mas Adi Masardi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Aryo. Ya, kita juga kehadiran teman-teman dari kalangan Ormas. Di situ juga ada salah satu tokoh Ormas, ada Pak Damin Sada. Selamat malam Pak Damin. Malam. Selamat datang. Dan tidak lupa siapa misteri guest kita malam hari ini. Kita sebut saja namanya Tony. Selamat malam Mas Tony. Selamat malam. Anda sudah berapa lama bergelut atau berkecimpung di dunia Ormas? Sekitar 8 tahun. 8 tahun. Saya mendengar informasi dari teman bahwa yang namanya mendirikan Ormas itu sekarang sudah seperti industri yang sangat menggiurkan. Benarkah begitu? Betul sekali. Betul sekali, karena memang begitu mudahnya ketika ada sebuah keinginan untuk mendirikan sebuah ormas ataupun lembaga ataupun LSM, dan apalagi di belakang layar itu banyak orang-orang yang mendukung, terutama orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini, terlepas mungkin orang politik ataupun seseorang pengusaha yang mana dia mementingkan atau membutuhkan ormas untuk supaya dia mempunyai kekuatan atau power mendobrak kinerja pemerintahan atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, seperti itu. Kalau itu jadi industri yang sangat menggiurkan. Pertanyaannya kemudian, apa sih untungnya kalau kita punya Ormas? Ketika kita mempunyai Ormas, ada dampak positif dan negatif tentunya. Dampak positifnya mau tidak mau dirasa ataupun tidak diakui ataupun tidak jelas, itu ada asas manfaat bagi pemerintah dan ada ekses sebagai penyeimbang untuk sebagai pemerintah, dalam artian pemerintah mungkin lebih hati-hati karena apalagi zaman sekarang media terbuka dan sebagainya, sehingga pemerintah lebih jeli, lebih teliti dan sebagainya. Tapi di satu sisi lain banyak kekurangan yang memang saya kira kekurangan itu mungkin karena dampak penyalahgunaan ormas sendiri, mungkin kurangnya pembinaan dari masyarakat sendiri ataupun bahkan dari pemerintah, yang mana yang seharusnya pemerintah itu kan merangkul seluruh ormas, organisasi masyarakat, LSM dan sebagainya, dan bahkan ada biaya-biaya tertentu yang memang dikucurkan langsung oleh pemerintah untuk membiayai dan untuk mendidik bahwa ormas LSM itu berpendidikan, berbudaya dan berprestasi, tidak hanya arogan di jalan, seperti itu. Baik, saya mau ke Pak Budi. Apa sebenarnya alasan pemerintah hendak merevisi Undang-Undang Ormas yang ada saat ini? Pertama tentu dinamika perkembangan sosial itu kan terus berlangsung. Regulasi biasanya ketinggalan, karena begitu dinamikanya luar biasa, maka kita akan merespon kekurangan-kekurangan itu. Namun demikian, mandatorinya di dalam Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul itu diatur semua, sampai huruf E. Ketika huruf J itu sebetulnya berserikat, berkumpul ini perlu diatur. Ini mandatnya di Undang-Undang Dasar ya. Perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk menghormati yang lain. Sehingga kita bahas waktu itu undang-undang tentang organisasi masyarakat. Jadi undang-undang ini tentu ada mandat dari undang-undang dasarnya sendiri, khususnya di huruf C, pasal 8 huruf C. Jadi ketika membahas pun memang ini memerlukan
waktu yang cukup lama, kalau seingat saya hampir 7 masa persidangan ya, 2 tahun. Memang yang jelas jumlah ormas sekarang itu ada 254.000 lebih. Ini luar biasa. Dan yang tercatat di Kementerian Dalam Negeri hampir 4.000 sekian ya. Kalau dalam pandangan Kemendagri lebih banyak meresahkannya atau lebih banyak yang bermanfaatnya? Dari jumlah itu sebetulnya manfaatnya tentu banyak ya. Kita bisa lihat yang bergerak di bidang lingkungan hidup itu cukup bermanfaat untuk kita semua. Saya kira mereka menanam mangrove dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang positif. Saya kira banyak ormas-ormas yang melakukan itu. Namun sekarang ini bidangnya itu memang sangat banyak. Ada yang bidang HAM misalkan, bidang hukum dan sebagainya. Dulu kan hanya bidang sosial yang paling banyak. Jadi ormas ini sejak dulu, sebelum kemerdekaan sudah ada. Ada Muhammadiyah, ada NU, yang semua berpartisipasi dalam kegiatan sampai dengan merdeka. Sangat positif ormas. Kemudian perkembangan setelah merdeka ini, kemudian setelah perkembangan Orde Baru, Orde Reformasi dan sebagainya, ini dinamikanya terus berkembang. Sehingga itu memang perlu diatur tanpa mengurangi hak-hak yang diatur di dalam pasal 28 tadi. Berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat itu memang dilindungi, Pak. Sehingga ketika merumuskan undang-undang tersebut juga memperhatikan hak-hak daripada masyarakat. Karena kunci pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menertibkan ya? Untuk pengaturan. Ya. Kalau undang-undangnya sendiri, Pak Aryo, itu di dalam KUHP sudah diatur bagaimana kalau dia anarkis. Kan tidak semuanya kalau sudah diatur di KUHP tentu tidak diatur. Kalau merusak sesuatu sudah ada perdanya. Dan itu sudah banyak yang diproses. Kalau nggak salah catatan ketika 2014 ada 72 orang yang sudah dijadikan terdakwa dan diproses secara hukum. Bicara soal anarkis, coba kita tanya ke Mas Tony. Mas Tony, benarkah Anda dan teman-teman itu sering melakukan hal-hal yang menyimpang? Saya kira betul pernah. Karena apa? Karena memang selama perjalanan ketika kita menyuarakan pendapat di muka umum, pas itu kita dilindungi dan diatur oleh Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, terkadang premanisme itu ataupun bahasanya kekerasan itu diperlukan. Karena kalau hanya sebatas kita menyuarakan pendapat di muka umum, terkadang oleh pemerintah sendiri, apalagi yang sedang berdiri, tidak didengar. Makanya kita terkadang selalu melakukan aksi-aksi yang boleh dikatakan anarkis. Gitu. Mas Tony sudah mengatakan bahwa kadang-kadang mereka memang harus melakukan tindakan yang anarkistis. Apalagi yang mereka lakukan? Kita akan bongkar semuanya di segmen berikutnya. Tetap bersama Benang Merah. Kembali di Benang Merah, Mas Tony masih bersama kami. Tadi Anda jelaskan bahwa kadang-kadang Anda dan teman-teman harus melakukan aksi-aksi kekerasan, premanisme. Sehingga kemudian lekat yang namanya ormas itu dianggap sebagai tukang palak dalam tanda kutip. Kenapa sih Anda harus melakukan itu? Alasan kita cuma satu. Mungkin kebanyakan yang tergabung dalam ormas ini adalah orang-orang yang mungkin barisan sakit hati dan memang tidak punya pekerjaan tetap. Dan yang kedua, bisa jadi karena benci terhadap pemerintahan, kinerja pemerintahan, sehingga kita bergabung dengan sebuah lembaga ormas politik ataupun bahkan itu LSM, yang memang saya sebutkan tadi bahwa banyak ormas LSM di seluruh Indonesia ini sebetulnya itu bentukan-bentukan dari para petinggi partai politik sebetulnya. Dan memang orangnya pun yang bergabung di ormas LSM tersebut mungkin sumber daya manusianya kurang, sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang arogan yang memang seharusnya tidak dilakukan, sebetulnya seperti itu. Satu lagi, biasanya menjelang hari raya, akhir tahun, itu teman-teman saya yang pengusaha selalu mengeluh karena banyak teman-teman Anda itu minta THR. Nggak lebaran, nggak Natalan, nggak akhir tahun. Itu kenapa begitu ya?
Iya, kita memang sering melakukan seperti itu karena apa? Mungkin bahasanya terkadang gini, pemerintah dan penguasa itu memang tidak bisa dipisahkan, dalam artian pengusaha pun butuh terhadap ormas, terhadap kita LSM ormas, dan sehingga untuk menembus contoh proyek gitu kan, ketika yang menembusnya sepribadi ataupun perusahaan itu mungkin sulit masuk. Tapi ketika kita yang nembusnya ormas LSM, apalagi kita membuat data yang valid, itu dengan gampang kita mendirikan sebuah visa akses ataupun sebagainya, sehingga pengusaha tersebut memberi timbal balik atau cashback terhadap kita, baik itu mungkin di hari Lebaran atau hari tertentu yang memang sudah terjalin komunikasi dengan baik sama kita gitu. Mas Adi, ada Saya tanya ke Pak Tony ini, apakah dapat dana pembinaan dari pemerintah ormasnya? Mas Adi, Ya, dengar Mas Tony, silakan jawab. ya. Kalau saya sendiri di kabupaten saya, jujur saja, sudah beberapa periode ini, 2 periode pemerintah kita tidak mengucurkan dana untuk kelembagaan ormas, LSM dan lain sebagainya. Padahal dari institusi yang berkaitan, saya sendiri yang langsung menanyakan, itu ada kucuran dana dan itu entah kemana dananya gitu. Kita juga tidak tahu. Ada lagi Mas? Cukup. Pak Budi mungkin mau bertanya? Tadi disampaikan tuh karena ada yang kepentingan politik. Jadi ormas itu memang ada beberapa macam. Ini ormas yang dibentuk sukarela, kemudian ada yang dibentuk oleh partai politik, itu ada namanya underpo atau sayap lah yang. Tapi saya belum tahu itu tadi yang disampaikan ini pesanan politik dan sebagainya, ini agak merancu karena yang diatur di Undang-Undang Ormas yang dibentuk secara sukarela, non-profit, kesamaan aspirasi dan sebagainya, sehingga membentuk wadah itu. Artinya dia sukarela, non-profit. Jadi pemerintah itu tidak wajib membantu, tidak ada ketentuan harus membantu. Tetapi ketika dia didaftar, dia bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu saya kira harus diluruskan, karena ini tadi masih menyinggung ada yang tunduk pada undang-undang partai politik. Kalau itu di bawah underpo partai, berarti dia tidak sukarela, kategorinya kan seperti itu. Bahkan pemerintah sendiri juga meresmikan semacam organisasi yang dibentuk pemerintah, kayak KONI, Pramuka, itu berserikat berkumpul juga yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi yang dimaksud Mas Tony tentu ini yang sukarela tadi, yang ber-SKT atau yang berbentuk yayasan. Benar begitu Mas Tony? Yang mana nih yang? Tadi Apakah ormas Pak Tony ini ber-SKT atau surat keterangan terdaftar maksud saya, atau yang berbentuk yayasan tentunya? Oke, jadi saya jelaskan, kalau ormas yang saya naungi sekarang, itu sebetulnya bahkan dari kementerian yang berhubungan pun sudah ada surat keterangan yang mengatakan bahwa kita diakuin. Justru pemerintah setempat mempersulit ketika ormas lembaga ataupun LSM itu bertentangan dengan pemerintahan kita, justru jujur aja itu dipersulit. Untuk mendapatkan SKT pun kita tidak diakui, jangankan untuk mendapatkan uang kalau buat lembaga untuk uang pembinaan, SKT pun kita dipersulit, dan kebanyakan memang seperti itu. Pak Damin? Jadi saya menanggapi Bung Tony, ya ada dukungan juga, saya juga ada yang setuju juga. Pertama gini, yang tadi dia bilang itu kan banyak demo-demo gitu kan, mungkin karena kemauan atau aspirasi dia kan nggak ditanggapi. Itu saya setuju, kadang-kadang dengan kekerasan gitu ya. Tapi juga jangan salah juga, sekarang itu juga kekerasan bukan hanya karena aspirasinya tuh nggak ditanggapi, jadi ada eksistensi di ormas itu sendiri gitu. Jadi dia di situ ya sengaja berkonaran agar ormas ini terkenal gitu sebenarnya itu. Oh, jadi berbuat onar untuk mencari perhatian. Iya, jadi perhatian kan. Tujuannya satu, tapi dia ingin dilihat ke seluruh Indonesia kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi sengaja itu grand design. Sengaja. Seperti kedua ya, tadi dia bilang, ya kita bukan membela pemerintah gitu kan. Itu ada uang bukan pembinaan namanya itu. Tiap kabupaten, kalau kita memang ada
kegiatan, ya ada pelatihan apa itu ada dana hibah kalau nggak salah dulu tuh. Cuma sekarang saya nggak tahu tuh apa masih ada atau tidak gitu. Oke, baik. Mas Adi mungkin mau... Enggak, gitu ya. Oke, Mas Tony, Ya. ini satu lagi yang menarik. Dalam setiap aksi unjuk rasa sekarang, itu banyak banget yang namanya pakai bendera ormas-ormas gitu ya. Nah, kalau kayak Anda dan teman-teman itu bisa dipesan begitu ya? Artinya gini, saya mau mendemo katakanlah institusi A gitu ya. Saya pesan Anda, ayo tolong, mungkin bikin pakai ormas Anda atau bikin ormas baru atau nama ormas baru, itu dilakukan juga oleh Anda dan teman-teman? Oh, kita sering lakukan. Bahkan pihak pemerintah tersebut sendiri di daerah saya, ada seorang kepala OPD yang menyuruh kita untuk membuat atau membuat ormas tandingan. Dalam artian ketika pemerintah di suatu daerah ada pergerakan yang memang itu sangat skalanya besar, itu pemerintah juga pasti merangkul ormas-ormas yang sudah besar sehingga kita diadu dombakan oleh pemerintah tersebut. Dan itu pesanannya datang dari tadi kepala UPTD sendiri? Ya, bukan kepala OPD, dalam artian itu ya orang nomor satu lah. Cuman nggak mungkin kan langsung memanggil kita orang nomor satu di kabupaten ataupun di provinsi, sehingga dia juga mungkin malu lah. Jadi nyuruh anak buahnya yaitu kepala OPD sehingga membuat ormas tandingan, dan itu sering dilakukan oleh pemerintah tersebut gitu. Itu kalau begitu orderan gitu, job begitu dibayar berapa itu? Kalau masalah orderan atau job tersebut, bayaran itu tergantung. Terkadang timbal baliknya tergantung kesepakatan, mau itu berupa uang, bahkan maaf pekerjaan proyek iya. Oke. Menerima pekerjaan gitu ya. Kalau sekarang kita ngomongin uang, kalau uang berapa yang diterima biasanya? Harganya, pasarannya? Kalau masalah itu mungkin tergantung ormasnya sendiri. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi, tergantung eksistensi dari ormas tersebut. Kalau memang gerakan satu kali gerakan ya minimal di angka 50 juta masuk. Sekali gerakan itu dengan jumlah massa berapa? Ya sekitar 200-300an lah. 50 juta? Ya. Itu sekali demo? Ya. Nanti selesai demo kalau misalnya meriah atau bisa menekan institusi tertentu, ada bonus nggak? Itu tergantung kelihayan dari pimpinan ormas atau LSM tersebut. Terkadang setelah ada pergerakan, kita dirangkul ngobrol secara langsung sama pihak yang berkaitan dalam artian yang kita demonstrasi. Terkadang di sana ya kita dikasih uang tambahan, bahkan ya itu kita mencoba nyalipin kepentingan pribadi atau kepentingan pengusaha yang memang pengusaha ingin mendapatkan pekerjaan, kita fasilitasi gitu kan. Dan ada timbal balik, lo mau minta proyek berapa tuh, berapa titik, sekian titik, udah yang satunya dijual seperti itu. Tanya nih, Mas Tony. Ya. Teman-teman Anda ada nggak yang diproses hukum oleh kepolisian? Misalkan berbuat anarkis dan sebagainya. Dalam kasus apa nih, Pak? Ya ketika Bapak berdemokrasi, demonstrasi, kemudian Bapak Atau melakukan aksi premanisme anarkis, misalnya? premanisme, pernahkah ada sanksi dari pihak kepolisian maupun dari Pemda itu sendiri? Oh, saya kira yang jelas itu pernah dilakukan, dan memang kalau memang seandainya itu tidak terlalu fatal, mungkin bisa dimediasi, dalam artian pihak terkait yang merasa dirugikan dan kita sebagai pelaku kita mediasi. Tapi kalau memang itu sudah tidak bisa dibendung, apalagi di-up oleh media, yang jelas mungkin kita juga selaku ormas dan sebagai penegak hukum tidak mau ngambil resiko dong gitu. Itu kalau udah masuk sel begitu, yang ngurusin siapa? Anda sendiri atau pemesannya? Ikut bantuin juga? Ya, ormasnya sendiri, LSM atau ormas, para pengurus inti, dan bahkan mungkin pemesanannya juga pasti jelas tanggung jawab. Karena kita sebelum melakukan apa yang diharapkan itu, kita MOU dulu, nggak sembarangan kita juga gitu. Ada MOU, kemudian ada tadi dapat imbalan proyek. Nah, seperti apa MOU-nya, proyeknya apa yang didapatkan? Kami ungkap saat lagi di Benang Merah, tetap bersama kami. Anda masih bersama Benang Merah. Mas Tony, masih mendengar saya, Mas Tony? Ya, masih. Tadi ada yang menarik, Anda mengatakan ada MOU, kemudian dibayar, diijon dengan proyek gitu ya. Betul. MOU itu maksudnya gimana? Dibuat tertulis, pakai materai gitu atau?
Kalau MOU kita tidak pernah melakukan secara tertulis, tapi kita di sini saling kepercayaan. Dalam arti kalau kita membantu seorang pengusaha ataupun pemerintah sendiri, ya timbal baliknya yang jelas dan kesepakatan jelas, kita udah langsung deal jadi gitu aja. Gitu. Jadi ada secara tertulis, tidak ada. Gitu. Kalau salah satu kemudian wan prestasi gimana? Oh, kalau justru lebih enak kalau pihak pengusaha ataupun pemerintah menyimpang dari yang kita sudah diharapkan, justru kita lebih enak karena kita punya kartu as yang memang kita bisa hantam lagi. Seperti itu. Tadi soal ijon proyek. Proyek-proyek apa aja sih yang kemudian Anda dapatkan misalnya? Banyak yang jelas di setiap kabupaten atau provinsi, di setiap lini OPD pemerintahan itu bisa kita masuk gitu. Yang Nilai proyeknya sampai berapa tuh? sampai miliaran. Sampai miliaran? Iya. 1 miliar, 2 miliar, atau jangan-jangan 2 digit? Ya, tergantung, terkadang ada sebuah komitmen dari sebuah orang pengusaha yang sudah menjadi adat ataupun tradisi. Contoh, kita pengen mendapatkan proyek yang 1 miliar, ya minimal 10% masuk dulu lah. Nah, jadi kita dari pengusaha dapat, dari pemerintahnya pun dapat, dan bahkan kita pun dapat pekerjaan juga, bahkan kita jual juga ke pengusaha yang lain gitu, yang kiranya membutuhkan pekerjaan tersebut. Gitu. Tony, saya satu hal lagi, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda, tempat organisasi Anda ini layak disebut organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, atau geng? Kalau saya kira organisasi manapun atau ormas LSM manapun tidak ada yang salah. Cuman di sini perekrutan anggota-anggota tersebut yang seharusnya benar-benar sesuai dengan sumber daya manusia, dalam arti tidak sembarangan. Nggak, menurut Anda pantasnya disebut geng, ormas, atau perkumpulan? Oh, kalau saya ormas lah jelas. Ya, boleh Pak Amin. Bung Tony, ini kalau dia mau ke Pemda atau ke pemerintah gitu, Ya. inisiatif sendiri dari ormas atau pesanan dari pengusaha tuh? Kalau kita sebetulnya tidak semuanya pesanan ketika kita melakukan demonstrasi ataupun sebuah pergerakan, yang jelas tidak semua pergerakan ataupun kegiatan kita itu titipan atau bahkan dari pengusaha ataupun dari pemerintah. Terkadang memang kita perlu menyuarakan apa yang sekiranya perlu kita suarakan. Contoh, ada hak-hak masyarakat yang memang tertindas, terdolimi, kita suarakan dengan secara baik-baik dan memang itu dari hati nurani kita tanpa ada bayaran dari apapun, dari siapapun gitu Pak. Jadi tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu kita dibayar, enggak. Tergantung situasi dan kondisi gitu. Ini kan begini ya, jadi kan mungkin ada dua hal gitu ya. Diperintah oleh pengusaha, tentunya juga kan ormas itu perlu dana, perlu biaya. Betul. Saya juga sering mendengar atau melihat tanpa disuruh tuh ormas demo ke Pemda gitu. Dengan harapan apa? Dia dapat proyek langsung, biasa begitu. Setelah dapat baru dijual, bener nggak itu? Iya. Ya, ujung-ujungnya ketika kita mengeluarkan itu entah energi, biaya, waktu dan sebagainya, apa sih yang kita cari? Terlepas mungkin ketika ada sebuah permasalahannya memang kita harus angkat sampai tuntas, kita angkat. Tapi ketika memang permasalahan itu masih bisa diperbaiki dan sebagainya, adapun timbal balik pihak pemerintah mau mengasihkan itu berupa bentuk uang ataupun berupa bentuk proyek, ya kita terima. Jadi alasannya apa tuh? Ya pemerintah ngasih kepada ormas proyek itu, alasannya apa tuh? Ada beberapa alasan. Yang satu mungkin karena mereka merasa ketakutan. Pemda merasa ketakutan karena mungkin ada sebuah permasalahan yang memang kita angkat dan itu jelas kasusnya dan A1 dan sebagainya. Dan yang kedua, itu Oh, mungkin, jadi Anda itu dalam tanda kutip sebenarnya memeras juga dengan menakut-nakuti supaya dapat proyek dong ya? ya sebetulnya kalau dibilang memeras menakut-nakutin sih juga enggak. Cuman terkadang memang kesannya itu seperti itu. Tapi kan Anda tadi bilang bawa data, misalnya nih, Ya. saya mau ke Pak Budi, nih saya punya data loh, Anda transaksinya mencurigakan gini, ujung-ujungnya Anda minta proyek gitu kan, maksudnya kan? Saya kira kita harus duduk persoalan dulu Pak. Mohon maaf Pak Toin. Jadi setiap organisasi yang disebut organisasi masyarakat itu yang menundukkan diri pada Undang-Undang 17 misalkan, kan ada ADRT-nya, ada aturan main untuk ormas itu sendiri. Undang-Undang Dasar Ormas itu ada ART-nya. Ada nggak
hal-hal yang tadi dikemukakan. Kalau itu hanya semacam perkumpulan, geng, itu ada juga, itu berserikat berkumpul untuk tujuan tertentu. Geng motor juga ada itu. Dan itu ketika di ruang publik, ranah dari peraturan-peraturan seperti KUHP sudah bisa diterapkan langsung. Tapi bagi ormas yang tidak sesuai dengan ADRT-nya, ketika menyimpang dari kegiatan yang tertuang di dalam ADRT-nya, maka didapatkan sanksi dari. Tapi kan apa yang dipaparkan ini ada dan nyata tuh Pak. Iya memang itu Ada makanya yang memeras ini pengusaha, jaga lahan, guys, kita ini macam-macam saya tuh, Pak. belum tahu apakah dia tadi disampaikan juga dia, saya tanya ber-SKT apa tidak. Kalau ber-SKT berarti dia disebut ormas karena dia tadi mau minta nggak dikasih, dipersulit, diperpanjang, nggak bisa dan sebagainya. Ini saya berasumsi dia belum didaftar, berarti belum bisa disebut ormas, tapi kelompok sebuah kelompok. Coba kita tanya, masyarakat ormas Anda tuh terdaftar nggak sih, Mas? Tony? Jelas terdaftar bahkan di Kementerian Menhumkam pun dan sebagainya kita terdaftar. Makanya kan saya tadi bilang, kenapa ketika kita mendirikan ormas, LSM dan sebagainya di sebuah kota ataupun kabupaten, ketika ormas, LSM ataupun yang namanya organisasi tersebut bertolak belakang dengan pihak pemerintah, jelas pemerintah tidak akan mengabulkan SKT ataupun mendaftarkan diri diakui sebagai ormas yang ada di kabupaten tersebut gitu. Dan itu saya alamin itu Mas. Gimana lihat ini ngerusak banget yang kayak begini-begini nih. Nggak, tapi begini kan, sebetulnya kan ada organisasi kemasyarakatan, ada perkumpulan, ada yayasan-yayasan, ada perkumpulan-perkumpulan yang berdasarkan profesi seperti ID misalnya atau PWI, di wartawan dan lain-lain itu. Nah ini kan mereka memang tadi sudah disampaikan Pak Budi juga ada ADRT-nya, ada tata caranya, ada aturannya. Jelas. Nah sebetulnya sampai di situ tuh nggak ada masalah. Nah ketika oknum-oknum orang-orang di dalam organisasi ini melakukan tindak kriminal, ini urusannya sudah KUHP dan nggak ada masalah juga. Jadi dalam konteks ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa. Tapi Anda mengakui kan yang gini-gini ada kan, dan sekarang ini sangat meresahkan, Anda mengakui itu kan? Itu ada, tetapi kan karena hukum tidak menyentuhnya. Nah jangan sampai undang-undang ormas ini seperti yang terjadi di DKI misalnya. Karena seperti contoh misalnya di Badan Musyawarah Betawi, hanya karena ikut mengkritik gubernur, kemudian waktu itu Ahok bilang dia mau menyetop sumber pendanaannya, padahal itu ada di anggaran Pemda itu ada. Nah jadi tugas pemerintah ini adalah memfasilitasi masyarakat yang ada di dalamnya. Jadi dan syarat untuk kita kembali ke masalah kenapa ini ada nih, karena kita masuk ke negara demokrasi. Syarat untuk demokrasi itu ada dua, satu kebebasan berpendapat dan berserikat, yang kedua penegakan hukum. Equality before the law, setiap orang, setiap warga negara sama di hadapan hukum, di hadapan undang-undang. Nah kalau dua hal itu terjadi, ini yang gini-gini sudah nggak akan terjadi karena bedanya di organisasi ini. Kenapa masyarakat ini perlu berorganisasi? Karena ada kebutuhan-kebutuhan kolektif, ada perkumpulan-kumpulan masyarakat di situ membutuhkan satu hal sehingga harus diperjuangkan bersama-sama. Kalau untuk perekonomian kan kemudian muncul kooperasi-kooperasi itu. Nah jadi mengenai masalah ormas terus bertumbuhan ini sebetulnya apa? Artinya apa? Artinya partai tidak bisa menampung aspirasi masyarakat sehingga masyarakat harus berkumpul sendiri. Jadi ada persoalan yang lain. Nah kemudian kalau ada alasannya ada ormas anarkis, kemudian pemerintah membuat mereka yang undang-undang untuk membubarkan ini, menurut saya ini salah, ini sudah melawan demokrasi. Jadi kalau memang ada masalah, ada tindak pidana, ya urusannya polisi dong. Baik. Kalau saya gini. Sebentar Pak, di segmen berikutnya pertanyaan kita adalah siapa sih sebenarnya backing mereka? Dari mana mereka memperoleh dana sehingga kemudian eksistensinya bisa bertahun-tahun dan bahkan ditakuti? Nantikan kami saat lagi, tetap bersama kami. Kita lanjutkan kembali benang merah. Mas Tony masih mendengar? Masih. Mas Tony,
benarkah ormas yang Anda naungi sekarang ini ada backingnya? Ada. Dibutuhkan backing-backing seperti itu? Oh jelas, sangat dibutuhkan karena ketika terjadi sebuah permasalahan, entah itu bentrok dan lain sebagainya, apalagi berurusan dengan para penegak hukum, minimal bisa memfasilitasi ataupun bahkan tidak sampai terjadinya hukuman itu berlangsung seperti itu. Nah, backingnya itu biasanya orang-orang dari kalangan mana? Seperti apa? Yang jelas dari para penegak hukum. Oke. Nah, orang-orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, punya pangkat yang Anda bilang tadi, itu biasanya sengaja direkrut atau memang mereka yang merekrut Anda? Kebanyakan yang saya alami dan sepengetahuan saya itu justru orang-orang penguasa yang punya jabatannya tinggi, entah itu di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional, yang mana mereka yang yang merekrut gitu. Nanti turun ke bawah, yang pada akhirnya kalau yang di bawah hanya sebatas massa gitu kan. Jadi ketika membuat sebuah ormas ataupun lembaga, kalau memang kita punya backingnya di atasnya kuat, jelas di bawahnya pun akar rumputnya pasti akan melihat gitu bahwa di belakang kita itu ada siapa gitu, seperti itu. Itu dana operasionalnya dari mana sih? Terkadang itu dari pembina sendiri, bahkan itu tadi bahkan dari pengusaha yang membutuhkan sebuah pekerjaan atau ya. Nah, kalau aksi-aksi kekerasan premanisme yang Anda lakukan itu untuk mengumpulkan dana juga? Iya. Oke. Nah, kenapa kemudian kebanyakan ketua-ketuanya itu hidupnya bermewah-mewahan, mobilnya bagus, rumahnya bagus, tapi anak buahnya mohon maaf, kere-kere. Emang begitu ya? Sering terjadi ketimpangan sosial ketika pengurus lembaga LSM atau ormas itu ketuanya yang muncul, bahkan punya mobil mewah, rumah mewah. Itu sudah memang sering terjadi. Karena apa? Karena posisi strategis itu adanya di ketua, dan dia bisa menghalalkan segala cara dan sebagainya sehingga untuk memperkuat dirinya. Karena ketika kita mempunyai sosok seorang ketua yang mungkin boleh dikatakan itu tidak memiliki apa-apa, kita juga sebagai anggota kayaknya lemah gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari ketua, dan memang itu selalu terjadi dan sering terjadi sampai saat ini. Karena kalau yang di bawah itu hanya tahunya aksi-aksi, paling hanya dikasih uang bensin lah dan sebagainya, udah, lebih dari itu cukup. Pak Damin, ada komentar? Tadi menanggapi Bapak Budi, jadi memang semua ormas itu visi dan misinya, anggaran dasar itu nggak ada yang jelek gitu. Ini tergantung oknumnya gitu kan, Pak. Jadi oknum juga kadang-kadang juga, ormas juga tergantung pemerintah yang ada gitu ya. Dia cari celah kan ormas, cari celah keburukan pejabat kan gitu. Jadi tadi itu kekurangannya itu. Mas Tony sudah bilang bahwa temennya ada yang sudah di penjara. Artinya ketika di ruang publik dia sudah banyak aturan main yang sudah dikenakan sanksi terhadap teman-temannya. Dan saya ingin menyampaikan di sini ya, karena tadi saya menyampaikan catatan 250.000 lebih yang baik, banyak sekali loh ini yang Ya, bergerak saya bidang setuju narkoba, yang jangan sampai ormas-ormas lain nanti terpengaruh karena ada ormas yang kurang bagus. Ormas bergedang kesehatan luar biasa banyaknya, ada yang HIV AIDS nangani, macam-macam ormas yang saya lihat sangat bagus. Ini kalau beberapa ormas berbuat anarkis, memang ketika di ruang publik sudah ada aturan mainnya. Kalau dia Nah, ngerusak, itu dia masalahnya Pak Budi. Orang-orang seperti Mas Tony dan ormas-ormasnya inilah yang justru mencederai ormas-ormas yang bagus, yang Iya. mulia-mulia itu. ini tadi kan disebutkan oknum-oknumnya. Kalau oknumnya tadi sudah diakui juga sudah masuk penjara, dan catatan kepolisian seingat saya 2014 sudah 70 lebih sekian yang sudah dimasukkan ke penjara. Saya kira pengalaman beliau dulu juga waktu menjadi itu kan sudah ada laporan-laporan ke beliau bahwa sudah ada penanganan sebetulnya. Jadi memang begini Aryo, kan ada ribuan ormas, banyak yang baik. Tapi kalau yang melakukan tindakan-tindakan anarkis, pasti seperti tadi Tony bilang, di backup oleh aparat, pasti itu. Karena kalau tidak akan punya keberanian sipil-sipil itu untuk melakukan sesuatu. Pasti Oknum punya, kali. pasti ada, baik resmi maupun tidak resmi. Karena ada juga
organisasi-organisasi yang di backup ini sebagai bagian dari kepanjangan tangan aparat juga. Banyak terjadi di beberapa daerah itu seperti begitu, misalnya ketika penegak hukum menggertak, misalnya ada pelanggaran-pelanggaran di satu tempat, tidak digubris, tapi begitu dia turunkan kepanjangan tangannya yang organisasi ini biasanya lebih takut sama mereka, atau bisa juga dibalik, mula-mula turun dulu gerombolan ini, setelah takut dia minta perlindungan kepada aparat. Jadi ada permainan-permainan semacam itu. Nah, dengan demikian maka mestinya kan pemerintah itu bisa membuka mata bahwa undang-undang ormas ini dibikin justru untuk memfasilitasi ormas-ormas yang ini. Jadi bukan kemudian karena ada 1-2 ormas yang anarkis kemudian bingung, ini harus segera direvisi nih, harus ada proses pembubaran ormas. Ormas kan nggak bisa dibubarkan. Karena organisasi bahkan ketika orang melakukan permufakatan berniat itu nggak ada masalah juga. Baru setelah bertindak, ada tindakan-tindakan pidana, ya baru hukum masuk ke situ. Jadi seharusnya kan ada negara, pemerintah ini membangun agar masyarakat itu happy dengan berormas. Nah, cuma memang situasi sekarang ini sejak 10 tahun belakangan ini, ormas itu kemudian selalu menjadi kepanjangan tangan politik. Jadi orang-orang dari ormas kemudian berlatih organisasi, kemudian masuk ke politik. Tapi tidak jarang juga yang dari politik kemudian agar memperkuat akarnya ke grassroots, dia masuk juga menjadi ormas. Nah, ini sudah mulai salah kaprah di Republik ini. Nah, Pak Budi, sebenarnya Kemendagri itu punya nggak daftar ormas-ormas yang diawasi begitu ya, yang nakal dan tanda kutip, terus ditindak, itu ada? Sebetulnya kalau di undang-undangnya sendiri itu sudah tercantum ada larangan, ada sanksi, dan semua sanksi itu karena kita negara hukum lewat prosedur hukum, jadi lewat pengadilan dan sebagainya. Ini memang undang-undang itu mengatur demikian. Tetapi catatan-catatan tentu begitu mendaftar di tempat kami kan ada ADRT-nya yang kita baca. ADRT-nya bertentangan dengan Pancasila enggak? Dengan Undang-Undang Dasar enggak? Kan begitu. Kegiatannya seperti apa? Apakah ini bertentangan dengan peraturan yang ada? Misalkan di situ ada larangan tidak boleh mengambil alih tugas-tugas pemerintah atau tugas-tugas pengamanan lah. Kan kita memang lihat ada beberapa yang melakukan ambil alih tugas-tugas dari kepolisian misalkan. Dan ini sudah ditindak, Pak, ketika di lapangan. Kasusnya sudah banyak dan dilakukan penegakan hukum. Ketika kita bicara ormas sama oknum, kan ini harus dibedakan. Oknum sudah banyak diproses, ditangkap. Ketika ini desainnya dari ormas, maka ormas ini bisa langsung dibubarkan dengan prosedur di pengadilan. Waktu pembahasan itu juga menghadirkan Mahkamah Agung, semuanya ada uji publik, semuanya sebelumnya undang-undang ini sudah komplit. Tetapi kalau ini perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat ini memang perlu penyesuaian, kita akan revisi. Bagaimana untuk menghentikan ini semua, untuk kemudian jangan sampai ormas-ormas yang sesungguhnya punya tujuan yang mulia, yang baik, tercederai, ternodai oleh aksi-aksi seperti Mas Tony dan teman-temannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama Benang Merah. Masih bersama Benang Merah, Mas Tony. Terakhir Mas Tony, berapa order atau jumlah proyek terbesar yang pernah Anda dapatkan? Uang lah, katakan. Uang yang kita terima atau iya, dari orderan, dari obyekan. Berapa yang paling besar yang pernah Anda terima? Paling besar kita di bawah 1 miliar. Itu disuruh ngapain tuh? Itu justru titipan dari salah satu kepala daerah yang mungkin merasa jerak, merasa ngeri dan merasa risih karena tingkah laku kita yang mungkin selalu melakukan aksi pergerakan yang frontal terhadap kinerja kepala daerah tersebut. Oh, jadi Anda dibungkam gitu maksudnya? Ya, seperti diguyur, dikasih duit supaya Anda diam gitu? Ya, ya. Kalau meneror warga, masyarakat, pernah? Kalau meneror secara langsung sih kita tidak pernah melakukan seperti itu. Tidak pernah, kalau meneror. Pengusaha misalnya dudukin lahan, kebun? Kalau ke pengusaha iya.
pengusaha iya, karena memang kita juga bawa bukti dan bawa laporan dari masyarakat, delik aduan dari masyarakat yang memang itu diperlukan kita hantam pengusaha tersebut ketika menyalahi aturan, contoh AMDAL dan lain sebagainya, ketika mereka tidak bisa melaksanakan peraturan yang berlaku yang ada sesuai dengan undang-undang, ya kita libas aja Mas gitu. Baik, terakhir apa yang harus dilakukan atau Anda punya tips apalah supaya kita tidak jadi korban Anda dan teman-teman nih? Yang terakhir, satu, mungkin secara pribadi dan secara kelembagaan kita meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sudah menonton TV One ini. Dan yang kedua, kita harapkan mari kita bangun Indonesia ini dengan adanya Ormas, LSM dan gerakan-gerakan yang lain sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sesuai tujuan kita untuk membangun negara Republik Indonesia ini yang bersih, yang adil dan sejahtera untuk masyarakat, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, saya kira. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan kalau kemudian ada cara-caranya seperti tadi? Saya kira bisa, mungkin tinggal pemerintah merangkul, memasih arahan dan sebagainya. Ketika mendirikan sebuah LSM atau ormas, jangan dipermudah, dalam artian berikanlah pengarahan-pengarahan yang sekiranya memberikan sumber daya manusia sehingga tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku yang ada. Baik. Terakhir, Mas Adi, sebelum ditutup Pak Budi. Jadi sebetulnya begini, ormas-ormasnya akan tetap dibutuhkan sepanjang partai-partai tidak sensitif, tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. DPR juga tidak sensitif, aparat hukum juga tidak sensitif, misalnya tidak memperlakukan setiap orang sama di hadapan undang-undang. Ormas ini penting, menjadi penting untuk bagian jadi dikontrol. Karena di negara-negara yang sudah stabil seluruhnya, itu biasanya ormas hampir nggak ada, kecuali organisasi profesi ya, hanya itu aja yang ada. Nah, jadi untuk mengimbangi keadaan masyarakat ini, justru orang-orang partai harus menyadari itu juga, teman-teman di DPR juga memahami itu, dan juga kepolisian, karena matinya hukum, kalau hukum mulai bermasalah, ini akan muncul ormas-ormas semacam ini. Nah, ini yang penting. Nah, tetapi juga ada organisasi gerakan seperti GIB, juga teman-teman di Walhim misalnya, kita punya gagasan, misalnya melihat sesuatu yang nggak benar nih, kita sosialisasikan kita dengan menulis, dengan bikin pernyataan dan diskusi-diskusi, kemudian melahirkan satu kesimpulan. Setelah kesimpulan ini kita sosialisasikan, siapa yang mau ikut gerakan ini, monggo. Dan biasanya ini lebih menarik, dan masyarakat juga bisa ikut terlibat. Contoh misalnya soal penegakan hukum terhadap Ahok, itu kan juga dari sosialisasi ini ada hukum yang tidak jalan kecuali kita ikut bergerak mengingatkan aparat hukum. Atau misalnya ketika dulu saya di Komite Bank Indonesia soal kenaikan harga BBM, ini nggak masuk akal, kita sosialisasikan, kita ngajak teman-teman yang lain clear. Nah, yang menariknya adalah setiap kalau gerakan yang dilandasi oleh moral, biasanya kita lebih kuat, bahkan kita bisa berhadapan dengan organisasi preman, dan biasanya mereka lebih memilih mengalah dibandingkan menghadapi kekuatan moral ini. Singkat terakhir Pak Budi. Saya kira saya menghimbau teman-teman organisasi masyarakat, Republik ini kan milik kita semua bersama. Kita bersama-sama sesuai tujuan berorganisasi yang membangun Indonesia kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang sedikit ini merusak semua kegiatan-kegiatan ormas yang sangat banyak beraneka ragam ini, sehingga saya yakin bahwa ke depan akan semakin baik. Kalau memang toh itu undang-undangnya ada bolong-bolongnya, mari kita bahas bersama. Tetapi yang ada sekarang Undang-Undang Nomor 17 itu ya harus kita taati. Itu yang ada dan yang harus kita taati. Saya kira tadi kasus sudah jelas. Ini kasus di ruang publik ya. Pemerasan ada KUHP-nya, yang namanya pemufakatan juga ada KUHP-nya, dan saya senang karena temannya diakui ada yang masuk penjara. Jadi artinya polisi juga tidak diam. Artinya sudah banyak yang dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan. Saya kira pesan saya ini juga agar teman-teman ormas yang lainnya tetap melakukan aktivitas yang baik, tetapi yang tadi disampaikan Mas Tony juga, dia akan kembali, ini sangat bagus, kembali ke pangkuan dengan
dengan apa ya, pemerintah harus melakukan pendekatan pembinaan. Saya kira ini pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat sudah banyak melakukan aktivitasnya. Mungkin salah satunya Ormas Mas Tony nggak tercover. Ya. Saya kira. Terima kasih, Bapak-bapak. Saya dan kita semua yakin di luar sana masih banyak ormas-ormas, LSM-LSM yang jauh lebih bermanfaat, yang baik, yang lebih mulia. Tapi memang sayangnya gara-gara milas titik, maka rusak susu sebelanga. Itulah yang harus kita lawan. Maka ketika Anda menemui orang-orang seperti Tony dan kawan-kawannya, laporkan ke aparat agar mereka ditindak dan mereka tidak bisa lagi hidup di bumi pertiwi ini. Kita ketemu lagi minggu depan, selamat malam, sampai jumpa.